tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah berita Injil. Amin. Firman Tuhan. Purre semangat puang tu kadami. Tema firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini berbunyi, siapapun dapat dipakai oleh Tuhan. Minda-minda bangmo, mak dinasang na koparea puang. Saudara-saudara yang kekasih, Shalom, selamat hari Minggu. Kalau sejenak kita memperhatikan teks Yesaya pasal 45 yang telah kita baca dengar bersama ayat 1 sampai 7. Dalam teks ini kita melihat ternyata Tuhan memakai siapa dan apapun untuk menjadi alatnya dalam tangan Tuhan sendiri. Dan dalam bacaan ini Tuhan memakai Kores yang disebut sebagai orang yang diurapi untuk membebaskan umat Tuhan bangsa Israel dari belenggu penindasan di Babilonia. Kores disebut yang diurapi. Ini gelar yang sama yang kemudian diberikan oleh Allah Bapa kepada Kristus. Kores tahun 550 sampai 530 sebelum Masehi dipakai oleh Allah untuk menyatakan kuasa kasih Allah bagi umat pilihannya. Kores adalah raja bangsa asing yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi mengapa dikatakan yang diurapi? Diurapi dalam teks bacaan Yesaya 45 ini artinya ia dipakai Allah untuk melaksanakan tugas penting, yakni membebaskan Israel dari perhambaan dari Babel. Kores merebut Babel pada tahun 539 secara total,
sebelum Masehi. Dan pada saat itu ia membiarkan orang-orang Yahudi kembali ke negeri mereka. Itu dapat kita baca dalam kitab Esra. Nah, dalam bacaan kita tadi ada kalimat akulah Tuhan di ayat 3 sampai 7. Itu 4 kali ditulis akulah Tuhan. Ini menegaskan saudara-saudara bahwa hanya Tuhan yang dapat menciptakan keadilan. Hanya Tuhan yang dapat menciptakan keadilan. Jadi kita ini walaupun berupaya sekuat tenaga untuk menyatakan keadilan, tidak bisa kita menyatakan keadilan. Nah, karena itu memang dalam hidup kita banyak kali kita tidak adil berbuat kepada sesama. Untuk menciptakan keadilan, Allah berkenan mengurapi dan memakai Kores, raja Persia. Dia bukan orang Yahudi, dan sekali lagi sama sekali belum mengenal Allah. Tetapi Allah berdaulat memakai Kores untuk melaksanakan rencananya. Rencana Allah maksudnya di sini. Kores dijadikan alat Tuhan untuk melakukan pembebasan bagi umat yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari tindakan Allah memakai Kores ini? Yang menjadi pelajaran bagi kita adalah jangan membatasi kehendak Tuhan sebatas logikamu. Jangan juga meragukan keputusan Allah, betapapun itu sukar dan sulit kita terima dalam hidup ini. Kita sebagai manusia kadang melihat orang lain itu pertama, banyak kali kita melihat mereka adalah saingan kita. Itu terjadi antara orang-orang Farisi dengan Yesus dalam bacaan Injil tadi. Itu banyak kali menjadi praktek dalam hidup kita. Mengapa seperti itu? Karena kita kurang sadar. Siapa kita? Kita adalah imago Dei. Kita adalah gambar Allah yang harus memancarkan pujian dan kemuliaan Allah menjalani hidup ini. Tapi itu bisa kita nyatakan dalam hidup ini kalau kita tunduk sepenuhnya mempercayakan hidup ini kepada Allah yang berdaulat, kepada Allah yang berkuasa. Nah, saudara-saudara jemaat Tuhan, ibu-ibu kekasih, panitia persidangan PWGT ke-10 Jemaat Beringkanaya yang akan diutus hari ini. Sungguh kita disadarkan dengan tindakan Allah memakai Kores bahwa ternyata pertolongan dari Tuhan itu telah dan terus menerus kita alami dalam hidup ini, dan Allah memakai apa saja dan siapa saja untuk menyatakan kehendaknya. Jadi jangan kita melihat rendah orang lain, karena ketika kita diberi peran dalam status apapun tugas yang diberikan kepada kita, karena Tuhan yang mengindahkan kita untuk diangkat, kita harus yakin Tuhan juga yang akan memperlengkapi kita dan memakai kita. Oleh sebab itu, jangan kita terpaku pada orang-orang baik, orang-orang lemah lembut, orang sabar. Kan itu menjadi ukuran kita bahwa dia baik. Belum tentu. Karena ternyata Allah berdaulat penuh memakai orang yang bagi pikiran kita tidak mungkin dipakai oleh Tuhan. Tetapi Allah berdaulat pakai Kores yang belum percaya sama Tuhan. Nah, karena itu ketika kita memiliki kedudukan
dan banyak yang positif pada diri kita, jangan kita berbangga bahwa itulah kriteria Tuhan untuk dapat memakai kita dan selalu berhasil dalam tindakan-tindakan pelayanan kita. Karena tanpa Tuhan, sepintar-pintarnya kita, sebaik-baiknya kita, kalau Tuhan tidak berkenan, pasti juga tidak bermanfaat. Mungkin kita pernah mendengar cerita Rahab. Itu jadi bahan bacaan PWGT minggu lalu, minggu yang di belakang ini. Seorang perempuan hina, perempuan sundal, tetapi juga dipakai oleh Tuhan untuk berkarya, menjadi tempat tumpangan bagi dua pengintai yang diutus Yosua untuk mengintai tanah Yeriko, kota Yeriko. Rahab dan Kores, dalam kriteria pandangan kita manusia, itu tak mungkin dipakai oleh Tuhan. Karena memang dalam otak kita orang-orang yang baik, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang lemah lembut, kalau kasar-kasar seperti pendeta Abi, itu tidak perlu didengar. Tapi sekarang kita belajar fakta tentang firman Tuhan. Kores, seorang yang belum percaya, di tangan Tuhan bisa menjadi alatnya. Jadi jangan kita membatasi kedaulatan Allah sebatas logika kita, sebatas pengetahuan kita. Karena ternyata Dia adalah sang pemilik langit dan bumi. Dia yang menentukan sejarah kehidupan kita. Dan dari tangannya lah kita bisa hidup dan bisa mengangkat tanggung jawab kehidupan kita secara pribadi maupun dalam pelayanan gereja. Nah, karena itu segala capaian-capaian yang bisa kita raih dalam hidup ini, dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing, tadi pekerjaan kita dalam persekutuan, mestinya diakui bahwa semua itu kita dapat raih karena pertolongan dan tuntunan Tuhan. Tuhan bekerja di balik itu. Ini kita tidak ada apa-apanya. Karena kita terbatas. Tetapi sekali lagi kita walaupun terbatas karena dosa, harus ingat kita ini gambar Allah. Imago Dei. Saya dan saudara adalah gambar Allah. Pada diri kita mestinya kita pancarkan pujian dan kemuliaan Allah. Dimanapun kita berbicara dan bertindak, hendaknya membangun iman orang lain, membangun ke arah yang baik. Dan itu yang dipuji oleh Rasul Paulus melalui kehidupan orang-orang Tesalonika. Hati-hati kami baca Tesalonika, kadang salah baca. Rasul Paulus memuji kehidupan mereka karena apa? Mereka menjangkau pekabaran Injil untuk semua, untuk dunia ini. Bukan hanya untuk orang-orang teman-teman, kelompok kita, atau saudara daging kita. Tetapi pekabaran Injil untuk semua. Karena bumi dan langit adalah ciptaan Allah, Allah berkuasa penuh. Dan itu yang harus kita pahami, Allah itu punya kuasa yang luar biasa, yang tidak tertandingi oleh apapun. Kuasa di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kuasa Allah. Nah, karena itu kalau kita selalu berbuat tidak baik dalam hidup ini, hati-hati juga dengan kuasa Allah. Bisa membinasakan karena kejahatan yang kita buat. Nah, dalam persekutuan seperti ini, terlebih bagi saudara-saudara, ibu-ibu kekasih yang diangkat menjadi panitia persidangan ke-10 PWGT Jemaat Beringkanaya, kita dipilih bukan karena kita elok, bukan karena kita lebih dari orang lain, tetapi Tuhan berotoritas penuh memakai setiap orang, dan apapun di tangan Tuhan bisa menjadi alat Tuhan. Tujuannya adalah agar seluruh bangsa di muka bumi ini mengetahui bahwa Dialah Tuhan
dan tidak ada yang lain. Kita mau memperkenalkan Tuhan dalam segala karya hidup kita. Dialah Sang Pencipta. Dialah yang menentukan segala situasi hidup kita, baik mujur maupun malam. Dan karya-karya Allah itulah yang harus diagungkan, seperti Pemazmur 96 tadi. Karena itu, kalau kita dilibatkan oleh Tuhan dalam karya penyelamatannya, apapun peran kita, ingat, kita hanya alat. Saudara hanya alat. Bukan karena saudara layak untuk diangkat dalam peran-peran pelayanan, tetapi ini juga ujian bagi kita, apakah kita bisa melaksanakan tanggung jawab tugas ini dengan baik. Melalui tugas ini apakah Tuhan akan dimuliakan? Dan melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, apakah Tuhan terpuji dan kuasanya dipancarkan, kemuliaannya dapat dirasakan oleh orang lain? Nah, karena itu belajarlah memuliakan Tuhan dengan peran-peran kecil yang Tuhan berikan. Mari kita saling mendengar. Karena dalam persekutuan tidak bisa orang bekerja sendiri. Namanya persekutuan, banyak yang dipersekutukan. Entah itu hidup kita, diri kita, harta kita, kepentingan kita, kelebihan kita, dan juga plus kekurangan kita. Itu dipersekutukan. Jadi jangan merasa hebat ketika kita diberi peran, tapi justru di situ tantangannya, apakah saya mampu untuk melakukannya dengan baik. Kalau Tuhan yang mengangkat kita dan dengan penuh ketulusan hati kita memberi diri dan waktu kita Tuhan pakai, percaya saudara-saudara, Dia juga yang akan memperlengkapi kita untuk melaksanakan peran yang Dia percayakan kepada kita. Karena itu, teman yang dikaruniakan kepada kita di samping kiri kita, di tengah-tengah jemaat Beringkanaya ini kami dua pendeta. Kami dua pendeta harus bekerja sama untuk dapat mengangkat peran-peran pelayanan dengan baik. Yang kami saibang itu apa takarang? Tak enagan nak toh. Namanya persekutuan. Segala sesuatunya dipersekutukan, termasuk mempersekutukan diri kita dan hidup kita dengan segala yang akan kita lakukan dengan Tuhan. Karena hanya dari situlah keberhasilan yang akan kita raih. Karena itu mestinya kita terbuka untuk bekerja sama. Ini yang banyak kali dilupakan dalam persekutuan gereja. Dan kadang yang dominan adalah orang-orang yang merasa diri lebih dari orang lain. Padahal sepintar-pintarnya kita juga lebih besar kesalahan pada diri kita. Sehebat-hebatnya kita masih banyak kekurangan kita. Kita membutuhkan orang lain. Karena itu Tuhan mau memakai kita karena kita adalah miliknya. Di dalam diri kita ada gambar Allah pada diri kita. Yang itulah yang harus kita pancarkan melalui pujian dan kemuliaan Allah. Kalau Allah tidak dimuliakan di dalam kehidupan kita, kalau persekutuan ini ada retak-retak, berarti dalam persekutuan ini ada yang banyak yang tidak beres kita lakukan dalam persekutuan. Ketidakberesan itu datang dari sifat keakuan, akuri, kamiri. Tak iya tu bisa ladah di sustolan kasih pulungan. Besar kecil, tua muda, miskin kaya, semua punya peran dengan ukuran masing-masing yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu sekecil apapun orang harus dihargai. Mengapa? Karena kita percaya Tuhan berdaulat. Jangan karena saya merasa lebih dari orang lain, maka perasaannya mata tuh membuat saya harus dihukum oleh Allah. Karena dari Alkitab kita belajar setiap pelanggaran itu harus ada hukumannya. Setiap ketidakberesan itu dalam hidup kita di hadapan Tuhan itu selalu mendapat ganjaran. Ganjaran maksudnya di sini, hukuman maksudnya di sini adalah
Tuhan masih mengasihi kita. Dia mau cinta kasih yang benar kita bangun dalam ketaatan kepada kehendak-Nya. Ketaatan kepada kehendak-Nya itu identik dengan tidak mengandalkan diri, tetapi mengandalkan Tuhan. Karena itu selalu Tuhan menegur umat Israel dengan kerendahan hati. Kita mesti punya kerendahan hati supaya berkat-berkat Tuhan tidak hanya di dunia ini kita menerima berkat Tuhan, tetapi setelah perjalanan kita di dunia ini usai, di sana juga kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Tapi sadarlah bahwa siapapun, apapun dapat dipakai oleh Tuhan dalam hidup ini. Karena itu sekali lagi peran apapun, termasuk pada ibu-ibu kekasih, panitia persidangan 10 PWGT Jemaat Beringkanaya yang akan diutus dalam ibadah ini. Semoga kita melihat orang lain adalah bagian dari cara Tuhan memperlengkapi kita menjalani hidup ini. Karena itu harus kita terbuka juga memakai bersama-sama dengan orang lain, baik itu dalam pokok-pokok pikiran, dalam tindakan pekerjaan program, dalam segala aksi pelayanan kita. Karena kita mau semua yang kita lakukan dapat memuliakan Tuhan. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dalam saat teduh. Saudara-saudara, Allah sungguh berdaulat memakai siapa saja dan apapun untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya dalam hidup ini. Karena itu baik orang tua atau orang muda, berpendidikan atau tidak, kalau Tuhan mau pakai, maka tidak ada kuasa yang bisa membatasinya. Karena itu siapapun kita yang diperkenan Tuhan untuk mengambil peran dalam pelayanannya, mari gemakan hidup yang taat kepada Tuhan dan memuliakan Dia. Amin. Firman Tuhan. Dipersilakan persembahan pujian dari anak-anak katekisasi. Dengan kasih disilahkan.
Terima kasih kepada anak-anak kekasih anggota katekisan 2023 yang hari ini adalah hari terakhir bagi mereka untuk belajar. Kita terus doakan biarlah kiranya mereka bertumbuh dan bertumbuh sehingga mereka boleh dewasa dalam iman menapaki kehidupan ini. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pengutusan panitia persidangan ke-10 PWGT Jemaat Biring Kanaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mazmur 127 ayat 1. Saudara-saudara yang akan diutus, saya silakan kepada pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya untuk membaca nama-nama dari orang tua saudara-saudara kekasih kita. Surat Keputusan Pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya nomor 002-SK-PWGT-Mendatar JB-GT-8 Romawi-2023 tentang Panitia Persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya tahun 2023. Dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya menimbang 1. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya tahun 2023, maka dipandang perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan. 2. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam surat keputusan pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya. 3. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan dan mengangkat tugas pelayanan yang dimaksud. Mengingat 1. Pengakuan Gereja Toraja, 2. Tata Gereja Toraja, 3. Tata kerja PWGT, 4. Program kerja dan APB PWGT Jemaat Biring Kanaya tahun 2023. Memperhatikan 1. Keputusan rapat koordinasi PWGT Jemaat Biring Kanaya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 tentang pembentukan panitia persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya tahun 2023. 2. Pendapat, usul dan saran peserta rapat koordinasi pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya. Memutuskan, menetapkan. Pertama, membentuk panitia persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya tahun 2023 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, panitia yang dibentuk bertugas untuk A. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya tahun 2023. B. Melaksanakan kegiatan persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya tahun 2023 di tempat yang telah disepakati bersama pengurus. C. Dalam melaksanakan tugasnya tetap berkoordinasi dengan pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya. D. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang merupakan laporan pertanggungjawaban kepada pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya
paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan. Ketiga, masa tugas panitia berakhir setelah pelaksanaan kegiatan persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya selesai, kemudian membuat laporan pertanggungjawaban kepada pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 13 Agustus 2023, pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya, Ketua Lili Tangdililing, Sekretaris Wani Ampulembang ditandatangani. Lampiran keputusan pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya nomor 002 garing SK PWGT garis mendatar JB garis GT garing 8 Romawi garing 2023 tanggal 13 Agustus 2023. Panitia persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya tahun 2023. 1. Penasehat. Ketua PMG Jemaat Biring Kanaya, Penasehat PWGT Jemaat Biring Kanaya. 2. Penanggung jawab pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya. Bagi Bapak Ibu yang saya sebutkan namanya, mohon untuk berdiri. Panitia pengarah, Pendeta Manase Derandan STH, Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM, Pendeta Yohanes Metris MTH, Irdania Patiung Lili Tangdililing. Pelaksana umum, Koordinator Kelompok 1 Damaris Solon, Koordinator Kelompok 2 Darmayanti, Koordinator Kelompok 3 Adelaida Tore, Koordinator Kelompok 4 Rita Salurante, Koordinator Kelompok 5 Eni Marung, Koordinator Kelompok 6 Grace Buranda. Panitia Pelaksana, Ketua Veronica Baan, Sekretaris Agatha Oktaviani, Bendahara Oktavina Tandilino. Seksi Acara dan Ibadah Yospina Randa, Wani Ampulembang, Ludia Mentaruk. Seksi Persidangan dan Kesekretariatan Martina Renata Rajaguguk, Yulianti Serli, Aguspina. Seksi Dana Dina Talebong, Elizabeth Trante, Agus Pakula. Seksi Konsumsi Mariana Romba, Novianti Rantepayung. Seksi Perlengkapan Dekorasi dan Dokumentasi Santi Epang, Selvi Yeni Pamangin. Demikian susunan panitia persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya tahun 2023. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudara telah diangkat dan ditetapkan sebagai panitia persidangan ke-10 PWGT Jemaat Biring Kanaya dalam Gereja Toraja. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudara layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan, dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, dan harta milik serta apapun yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan adalah tidak sia-sia. Agar hal itu nyata bagi sidang jemaat Tuhan di sini,
Saya persilakan saudara-saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai berikut. Pertama, yakinkah engkau bahwa pilihan atas diri saudara sebagai panitia persidangan ke-10 PWGT Jemaat Beringkanaya adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau percaya? Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk melaksanakan tugas kepanitiaan ini dengan tekun dan setia serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja? Apakah engkau berjanji? Berdasarkan jawaban saudara-saudara, maka saya mengutus saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai panitia persidangan ke-10 PWGT Jemaat Beringkanaya. Silakan duduk dan jemaat semua silakan berdiri. Kita nyanyikan Mazmur 134 ayat 3. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai kawan-kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka sebagai panitia persidangan ke-10 PWGT Jemaat Beringkanaya, dan bantulah serta dukunglah mereka dalam doa dan karya sehingga mereka senantiasa giat di dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara panitia persidangan ke-10 PWGT Jemaat Beringkanaya Klasis Makassar Timur Gereja Toraja yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja, kami menyambut saudara-saudara untuk tugas pelayanan dalam Gereja Toraja. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Dipersilakan paduan suara tim pemilihan penatua dan diaken. Dengan kasih dipersilakan.
Semoga pujian ini juga menjadi perenungan kita semua bahwa hidup ini hanya sementara dan merupakan kesempatan. Betulkah kita sudah memanfaatkannya dengan baik dalam peran-peran kita, itu akan terwujud. Mari kita satukan hati kita naikkan permohonan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah pengasih atas waktu yang begitu indah Engkau berikan. Kami boleh bersama-sama sehati sepikir dalam ibadah ini. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya dengan pujian yang telah kami sampaikan juga bagian dari merenungkan siapa kami sesungguhnya di hadapan-Mu. Apa yang telah kami lakukan, apakah sesuai dengan kehendak-Mu untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain dalam hidup ini. Ya Bapa di sorga, kami menaruh harap hanya kepada-Mu menjalani kehidupan kami di pekan yang baru ini. Kami bawa seantero hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan bimbing dan sertai kami, agar segala yang kami pikirkan lakukan dalam pekan yang baru ini, baik dalam pekerjaan anugerah-Mu di rumah tangga, di dalam usaha kehidupan dan dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Kiranya kami dimampukan untuk senantiasa bersama-sama. Oleh karena firman-Mu yang telah kami dengarkan mengingatkan kami bahwa apapun dan siapapun dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan. Karena itu hindarkan kami semua dari membanggakan diri sendiri dalam persekutuan seperti ini, karena kami tahu bahwa semua orang yang Tuhan panggil di tengah-tengah persekutuan ini, Tuhan punya maksud dengan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa firman-Mu. Kiranya dengan tuntunan Roh Kudus Engkau terus uraikan dalam mata iman kami, sehingga semakin kami berumur dalam pelayanan-Mu, semakin kami bijaksana untuk mengangkat tanggung jawab ini dengan baik. Semakin kami berbuah-buah dalam apapun yang kami karyakan. Tolong sertai kami, naungi kami dengan sayap kasih-Mu untuk satu pekan ini dalam apapun kehidupan yang Tuhan berikan. Dan saat ini Bapa, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, saudara-saudara terkasih kami yang Tuhan boleh perkenan memasuki pertambahan umur hari ini. Secara khusus kami doakan Gian Pandri Epwati. Tuhan boleh memberi waktu untuk dapat merayakan ulang tahun kelahirannya. Ya Tuhan, berkati dalam hidup selanjutnya, dalam segala keberadaan yang dijumpai menjalani hari-hari hidup. Kiranya Tuhan terus bahagiakan. Melalui pertambahan umur hari ini juga pertanda Tuhan senantiasa menolong dan menyertai dalam segala keberadaan hidup. Ya Tuhan, juga kami doakan keluarga-keluarga dalam jemaat Beringkanaya yang boleh merayakan hari ulang tahun perkawinan mereka dalam minggu ini. Ya Tuhan, bangunlah cinta kasih di antara suami istri. Bangunlah kesehatan antara orang tua dan anak-anak dalam rumah tangga yang boleh Engkau perkenan merayakan ulang tahun perkawinan di minggu ini. Kiranya nikmat dari cinta kasih yang Tuhan berikan senantiasa dikaryakan dalam apapun kehidupan rumah tangga anugerah-Mu. Ya Tuhan, juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu orang tua saudara-saudara kekasih kami yang sungguh mengalami berkat-Mu melalui kenaikan pangkat, selesai studi, mendapat pekerjaan, sembuh dari sakit, dan kesuksesan dalam rumah tangga, di tempat kerja, dalam usaha kehidupan. Berkat-berkat-Mu yang Kau berikan, mampukan mereka untuk menggunakannya dengan baik, sehingga melalui semua itu
Namamu dipuji dan kemuliaan-Mu diperkenalkan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk beberapa orang-orang yang kami kasihi yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami doakan Tuhan kiranya memberkati perawatan yang diterima oleh cucu kekasih, anak kekasih Benedik Benaya Pamo, anak dari Bapak Ipan Kurnia Pamo yang sedang dirawat di Rumah Sakit Santo Teresia Rantepao. Kami berdoa buat orang tua kami, Mama Jerry, sedang pemulihan di Toraja. Kami berdoa buat Ibu Lena Patiung, sepupu dari Ibu Katrin Lenang, yang sedang dirawat di ICU Stella Maris. Kami berdoa buat Ibu Dece Terasa, sedang dirawat di Rumah Sakit Auri. Mungkin juga masih ada orang tua saudara-saudara terkasih kami yang dalam kelemahan tubuh dirawat di rumah pun di rumah sakit. Ya Tuhan, sembuhkanlah mereka. Berkati tangan-tangan yang merawatnya, pendampingan dari keluarga, segala yang dibutuhkan untuk kesembuhan mereka. Tuhan aturlah dengan kuasa kasih-Mu. Juga penata layanan-Mu untuk pekan yang baru ini. Tuhan kiranya memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang akan mengangkat pelayanan-Mu. Tuhan kiranya memberkati, menolong, memperlengkapi dengan baik, agar firman-Mu dapat disampaikan semata-mata untuk membangun iman jemaat Tuhan dan juga jalan kasih karunia dalam hidup kami. Berdoa untuk panitia persidangan ke-10 PWGT Jemaat Beringkanaya yang sudah bekerja dan diutus hari ini dan akan bekerja ke depan. Tuhan mampukan kesehatan, persekutuan di antara panitia persidangan ini, agar mereka boleh mengangkat tugas ini dalam melayani Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi ibu-ibu terkasih dalam lingkup pelayanan Jemaat Beringkanaya. Pokok-pokok pikiran dari panitia persidangan ini, Tuhan kiranya memberkati sehingga semua itu dapat memuliakan Engkau ya Bapa, dan juga senantiasa memperlengkapi kami dalam persekutuan ini. Ya Bapa di sorga, juga kami berdoa untuk pengurus PWGT Jemaat Beringkanaya, Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya, dan juga rencana penetapan dalam rapat pleno yang akan dilaksanakan tanggal 28. Penetapan penatua dan diaken terpilih. Tuhan mampukan kami untuk menerima panggilan ini. Bagi orang tua saudara-saudara kekasih kami, kiranya penetapan yang akan dilakukan memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat. Di tengah-tengah persekutuan Jemaat Beringkanaya akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus pada Minggu tanggal 5 November yang akan datang bagi anak kekasih Edith Elfasni Dawenan, anak kekasih Ibrani Satria Simon Dawenan, anak dari Bapak Berkat Wana Putra Dawenan dan Ibu Lois Magdalena. Persiapkan anak-anak kekasih dan keluarga, orang tua, agar dalam menyambut tanda dan meterai dari keselamatan-Mu sungguh-sungguh menjadi sukacita. Dalam percakapan-percakapan pastoral yang akan dilaksanakan, Tuhan kiranya memberkati, mendampingi hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan kiranya memberkati kesatuan dalam bangsa dan negara ini. Karuniakan damai sejahtera penuh sehingga memimpin hidup kami untuk terus menjalani hari-hari hidup dalam kesatuan, memuliakan nama Tuhan. Karena itu berkati, karuniakan hikmat kepada pemerintah untuk dapat mengatur pemerintahan dengan baik yang mendatangkan damai sejahtera bagi semua. Anak-anak Tuhan yang terlibat langsung dalam pelayanan-Mu saat ini, Tuhan berkati, beri semangat baru untuk dapat terus memberi diri dan waktu. Tuhan boleh pakai dengan baik di sepanjang
pelayanan yang Tuhan berikan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang tua, saudara-saudara terkasih kami yang Kau perkenan untuk menjadi calon DPRD, provinsi, bahkan pusat. Tuhan kiranya memberkati bahkan calon presiden dan wakil presiden yang akan ditetapkan. Tuhan kiranya memberkati mereka untuk dapat menjalani perjuangan. Kiranya harapan-harapan dari orang tua, saudara-saudara terkasih kami boleh Tuhan berkati sehingga kerinduan mereka tercapai, dengan maksud bahwa kehadiran mereka dimanapun akan menjadi alat Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan, pujian bagi nama-Mu dalam proses demokrasi. Kiranya Tuhan memberkati semua itu boleh berjalan dengan baik dalam rasa damai bersama-sama, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Ya Bapa di sorga, kami akan kembali beraktivitas dalam tugas tanggung jawab masing-masing di rumah anugerah-Mu. Jikalau ibadah ini boleh selesai, kami akan kembali. Tuhan jaga kami di jalan, tibakan dengan baik. Dan di sana pun Tuhan Engkau memimpin dan menyertai kami. Dan kiranya segala yang akan kami karyakan boleh menolong hidup kami untuk terus memahami bahwa Tuhan telah meletakkan gambar dan rupa-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu segala yang akan kami lakukan senantiasa mempermuliakan Tuhan. Ya Bapa di sorga, lingkupi kami dengan kuasa kasih-Mu, berkati kami semua, tolong anak cucu karunia-Mu yang dalam perjuangan pekerjaan, mencari kerja, dalam studi, dalam penyelesaian pendidikan mereka, dalam pertumbuhan. Mereka adalah harapan kami, masa depan gereja dan bangsa ini. Karena itu tolong mereka, dampingi dalam perjuangan-perjuangan, biarlah mereka juga berhasil dalam setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Bapa, inilah doa syukur kami, permohonan kami, sempurnakan sukacita kami dan doa kami ini, karena semuanya kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini ada Dr. Julius Patandianan SPB, caleg dari Partai Perindo, Dapil 3, Kecamatan Tamalandrea Biringkanaya, nomor urut 3. Kepada Bapak kami persilakan untuk berdiri. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Ada penekanan warta. Yang pertama, ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Biringkanaya akan dilaksanakan pada hari Selasa 24 Oktober 2023 pada jam 16 WITA atau jam 4 sore. Sebagai tuan rumah, kelompok 5, pelayan firman, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Yang kedua, perkunjungan pengurus di kelompok 4 dan 5 pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 jam 5 sore di kelompok 4 di rumah Ibu Maria Sule atau Ibu Adriana Popi, samping Akper Nusantara Jaya. Di kelompok 5
di rumah Ibu Berta Sa'dan Birma Lorong 2. Dan juga di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini ada pencarian dana dari anak kekasih kita, anak-anak katekisasi dalam bentuk makanan. Mari kita menyambutnya dengan sukacita. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Semoga Tuhan yang kita dengar, semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk menyadari bahwa siapapun kita, termasuk usia muda, kalau Tuhan mau pakai, maka tidak ada kuasa yang bisa membatasinya. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 45 ayat 3 sebagai petunjuk hidup baru bagi kita yang berbunyi, Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Amin. Saudara-saudara, pergilah, yakinlah bahwa siapapun kita, Tuhan dapat memakai sebagai alatnya untuk menyatakan rencananya. Karena itu arahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.